Suarakan hak lewat aksi. Paroki Vincentius A. Paulo Rate Suba menyelenggarakan pertemuan persiapan pembentukan tim relawan pada masa new normal ini. Kegiatan ini dihadiri oleh para kepala desa, pihak kepolisian, pihak puskesmas, serta seluruh jajaran tokoh adat dan para fungsionaris stasi Rate Suba. Kalau kita tahu hukum gereja ada 10 perintah Allah itu sebagai sebuah kewajiban, maka sekarang itu masker, cuci tangan, jaga jarak itu kewajiban. Itu menjadi hukum wajib ditaati. Karena apa? Kita itu hukum gereja jangan membunuh. Ketika kita tidak mentaati dengan ini, itu juga proses pembunuhan terhadap diri dan juga terhadap orang lain. Masker ada sumbang juga tempat cuci tangan. Jadi kalau misalnya orang desa Kulikapa atau orang desa Kiberangga Selatan tiba-tiba jalan tidak pakai masker, maka itu tidak masuk dalam satu otak. Karena saya yang tanda tangan mengetahui faktor pembagian barang-barang. Jangan sampai hari pasar itu juga menjadi rekreasi yang akhirnya juga bisa menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Himbauan terus dibuat, pihak keamanan, pihak polisi selalu menghimbau kita semua untuk tertib. Ada sekian banyak pertanyaan. Kapan gereja akan dibuka? Kapan gereja membuka kembali pintu-pintunya bagi umat? Jawabannya tergantung dari bagaimana persiapan kita. Itu jawabannya. Kalau kita secara mental sudah siap untuk menerima pola hidup baru, seperti keluar rumah pakai masker, cuci tangan sudah menjadi kebiasaan, kebiasaan dulu berkumpul tanpa jaga jarak sudah mulai dikurangi atau ditiadakan, maka pintu-pintu gereja pasti akan segera dibuka. Karena itu, ada beberapa hal yang menjadi keputusan bersama untuk dilaksanakan sebagai persiapan menuju adaptasi hidup baru itu, new normal. Setelah itu, kalau kita di sini sesudah dihitung, di depan situ mesti ada portal untuk pintu masuk. Istirahat dulu di depan jalan. Istirahat sebentar, masuk menuju posko di mana petugas kesehatan akan cek suhu. Suhu tubuh dari orang yang boleh ikut dalam peribadatan dan juga dalam perkumpulan bersama itu 37,3. Kalau lebih dari 37,3 maka orang pulang, tidak boleh ikut beribadah. Lalu dari tempat di mana suhu tubuh diukur, kalau untuk orang yang suhu tubuh lebih itu akan dicatat namanya, supaya itu butuh penanganan lebih lanjut. Kita koordinasi dengan pihak kesehatan, supaya mungkin kasih obat atau apa, atau bisa tahu mungkin ada infeksi karena penyakit apa dalam diri. Apakah karena luka, apakah karena TB, apakah karena lambung, atau karena malaria yang membuat suhu tubuhnya naik, itu dipastikan. Tapi ketika untuk peribadatan orang itu pulang, kita tidak bisa mengandaikan, oh ini dia naik karena tadi dia ada sakit malaria, mau malaria, mau apa, yang namanya suhu di atas 37,3 pulang. Lalu dari tempat pengukuran suhu, umat akan ke tempat kolektif, tempat untuk kotak kolektif. Jadi langsung kasih keluar kolektifnya dari saku baju ke saku celana. Itu akan diletakkan dalam wadah yang terbuka, tidak boleh tersentuh oleh tangan. Lalu dari tempat kolektif ke tempat cuci tangan. Setelah cuci tangan, umat akan diantar oleh petugas untuk melalui pintu utama masuk ke dalam gereja. Tempatnya diatur oleh relawan atau petugas yang akan diatur nanti. Kita berpikir juga itu. Dua tempat itu mereka sudah pilih memang orang yang atur, mulai dari depan sampai di dalam gereja. Nanti diatur. Duduk sudah tidak lagi macam dulu kita suka-suka. Tidak. Kalau saya datang cepat saya mau di belakang, atau saya datang terlambat saya mau di depan. Tidak. Duduk mulai dari depan. Supaya kita menghindari sentuhan-sentuhan. Kita menghindari sentuhan. Duduk tenang-tenang di tempat. Kalau sampai di tempat, ikut perayaan seperti biasa. Untuk perayaan Ekaristi,
diingatkan dan dicatat, ya dihimbau kepada kami supaya tidak, maksudnya tidak terlalu lama. Berarti khotbah harus singkat, lalu lagu-lagu juga tidak semua dinyanyikan, hanya lagu-lagu tertentu. Lebih banyak di respect. Dan setelah perayaan Ekaristi, umat pulang, tidak lagi kumpul-kumpul, pulang. Umat pulang, perayaan Ekaristi atau ibadah, umat pulang. Juga tetap tempat peribadatan kita diatur dengan jarak sesuai protokol kesehatan. 1 meter. 1 meter ini kiri kanan, muka belakang. Itu jarak yang akan diatur 1 meter. Sehingga pasti jumlahnya juga akan terbatas dalam peribadatan kita. Jangan biarkan kami ini yang tak berdaya. 19 jam, coba ya. Kalau droplet tadi paling 2 jam, 4 jam dia sudah mati virusnya. Kalau belum masuk tubuh manusia. Tapi aerosol ini dia bisa bertahan di udara itu sampai dengan 9 jam. Itu yang kita harus waspada, makanya kemana-mana harus pakai masker. Itu yang ditakutkan seperti itu, penularan droplet langsung dan kita terpapar oleh aerosolnya virus corona tadi. Yang ditakutkan seperti itu. Orang yang di dalam tubuhnya sudah mengandung, sudah terinfeksi virus corona, bukan COVID-19. Jadi corona ini spesiesnya banyak, ada COVID-19, ada SARS dan sebagainya, begitu banyak. Ya. Ada MERS. Kemudian kalau orang dengan rapid testnya reaktif, berarti ada reaksi tubuhnya untuk mengeluarkan antibodi atau senjata untuk melawan virus. Yang artinya bahwa berarti dalam tubuh dia sudah ada virus. Dan Kapus tentang kebiasaan hidup baru dengan istilah new normal. Kebiasaan hidup baru di masa COVID-19. Untuk pemerintah Kabupaten Ende sudah keluarkan perbu. Saya hanya mau sampaikan seperti ini. Seluruh kegiatan aktivitas kita untuk berkumpul itu sebenarnya cuma 20% kehadiran kita. Contoh kayak stasi Ratsuba kalau mau bisa tuh hanya 20% dari umat. Sesungguhnya yang pergi pasar Paukara itu hanya usia 18 tahun sampai 50 tahun sebenarnya. So, 3 narasumber yang kita dengar, saya tidak perlu banyak berbicara. Saya penting ada 3 poin penting. Ambil 3 poin penting antara lain. Hari ini kita berbicara bahwa salah satu pokok yang perlu kita hindari. Setiap rumah memiliki ember dan setiap jiwa memiliki masker. Maka kalau boleh kita sepakat sebelum mulai misa itu periksa dulu. Setiap KUP itu punya ember, punya masker di rumah atau tidak? Sehingga sebentar datang ke gereja tidak ada lagi. Kalau tidak masker pulang. Tidak ada gitu. Kalau ukur suhu, kalau pas dia masuk, kalau tidak pas pulang. Gitu. Jangan polemik lagi sini. Kalau sepakat hari ini bahwa setiap kalau KUP salah satu KUP yang perlu memiliki ember satu dua rumah, maaf bisa. Jangan sampai beribu sini. Saya minta maaf banyak untuk pemerintah desa Kebirangan Tengah. Saya kemarin itu sudah diajukan dana untuk pembelanjaan sarana seperti pengukur suhu ini, tapi dalam waktu sementara masih diproses. Minta bantuan kerjasama antara saya dan pemerintah desa Kebirangan Tengah untuk bisa antri di bawah dulu dalam pengukuran suhu. Untuk masker, saya jamin bahwa kulit kapal kalau ke pasar pasti semua ada masker. Saya setiap pasar itu saya lihat, saya punya warga dari kulit kapal, semua tidak ada yang tidak pakai masker.
PMI, pekerja migran Indonesia yang akan kembali ke wilayah-wilayah Pindah. Karena itu sebagai pastor profi, saya kira sangat mengharapkan supaya sama saudara, keluarga, kakak adik, saudara-saudara yang sedang berada di tempat perantauan dan sedang dalam proses mempersiapkan diri untuk pulang kembali ke kampung halaman di wilayah Provinsi Rati Subah ini, kami sangat mengharapkan supaya tetap membangun komunikasi dengan keluarga dan juga komunikasi dengan fungsionaris pastoral, stasi, KUB lingkungan, serta di badan pemerintahan desa ataupun dusun RT RW, supaya dengan melalui komunikasi yang baik itu kita bisa mempersiapkan hal-hal yang perlu berkenaan dengan kepulangan mereka, supaya di tempat di wilayah provinsi kita ini, di wilayah 4 desa dalam provinsi ini, kita bisa mempersiapkan tempat karantina yang baik dan layak, supaya dalam masa karantina isolasi mandiri mereka bisa mendapat pelayanan yang baik dari keluarga, dari pemerintah, dan juga dari komunitas masyarakat. Itu harapan kami untuk teman-teman yang sedang berada di tempat perantauan. Kepulangan saudara-saudara dari tempat perantauan oleh karena situasi, kondisi, dan keadaan yang harus akhirnya membuat kita memutuskan untuk kembali ke kampung. Bagi kami sebagai pastor provinsi ini, kami juga harus menerima saudara-saudara juga dengan hati yang ikhlas, terbuka, dan kehadiran saudara-saudara juga itu menjadi bagian dari seluruh karya pastoral, karya kegembala kami di tempat ini. Kehadiran saudara-saudara di tempat ini juga tetap menjadi berkat dan rahmat untuk kami semua. Yang penting ialah Bapak, kita membangun komunikasi yang baik supaya tidak terjadi pertentangan atau konflik horizontal di antara kita ataupun konflik-konflik yang lain dengan keluarga ataupun dengan masyarakat yang ada. Dan harapan juga untuk komunitas pemerintahan desa, dusun RT RW, dan juga para fungsionaris pastoral, stasi-stasi lingkungan dan KUB, supaya dalam hari-hari ini bisa mempersiapkan hal-hal yang perlu untuk, ya boleh dikatakan sarana prasarana di tempat karantina mandiri yang disiapkan dengan baik, dan juga membangun komunikasi dengan keluarga-keluarga para pekerja migran Indonesia yang ada di sini, supaya mereka juga mempersiapkan diri dengan baik, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dari seluruh proses kepulangan keluarga sanak saudara kita dari tempat perantauan mereka. Itu harapan kami sebagai pastor provinsi.